Selamat pagi. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah bersama-sama mempelajari secara singkat berkaitan dengan aplikasi pengolah kata atau lebih dikenal dengan nama Microsoft Office Word. Nah, dalam materi tersebut ya ditampilkan juga bentuk dari lembar kerja Microsoft Word. Di situ juga dijelaskan fungsinya seperti apa saja ya. Di sini ada title bar, ini namanya menu bar ya. Kemudian yang ini ya, bentuk-bentuk icon itu dinamakan dengan toolbar. Nah, ini namanya toolbar. Kemudian ini adalah lembar kerja ya. Ini penggaris atau ruler ya untuk membantu proses pengetikan pada lembar kerja Word. Kemudian ini namanya scroll bar, ini preview bentuk tampilan, dan ini zoom untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja. Nah, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari yaitu integrasi ya, integrasi antar aplikasi Microsoft Office. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di materi yang disampaikan lewat Classroom ya. Jadi secara singkat di sini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan integrasi antar aplikasi MS Office. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Sistem terintegrasi atau integrated system merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai suatu satuan sistem. Integrasi aplikasi Office bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contohnya, pada aplikasi Microsoft Office, yakni Excel, digabungkan dalam satu lembar kerja Microsoft Word atau dalam satu slideshow Microsoft PowerPoint. Nanti saya akan sedikit menjelaskan bagaimana langkahnya, ya, apabila kita akan mengintegrasikan Microsoft Excel ke dalam Microsoft Office. Selanjutnya, integrasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari makin pesat. Ya. Kita ketahui semua segala bidang pendidikan, bisnis, dan pekerjaan menggunakan komputer. Konsep dan teknologi sistem operasi serta program aplikasi berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Integrasi data dari Microsoft Excel ke dalam Microsoft Word bisa berupa data angka, teks, gambar, grafik, dan lain-lain. Nah, pada modul yang saya bagikan lewat Classroom, ya, kalian nanti bisa mempelajari apa-apa saja yang diintegrasikan. Ya. Nah, secara yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah integrasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nanti ada Microsoft Excel ke Word, kemudian ada Microsoft Excel ke PowerPoint, ya, begitu dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan belajar ini yang perlu kita pelajari yaitu transfer objek secara embedding, kemudian transfer objek secara linking, dan merge. Nah, transfer objek secara linking, ya, apa itu? Yaitu cara mentransfer objek secara linking adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara linking, objek atau yang ditransfer ke program aplikasi masih mempunyai hubungan, artinya terkoneksi antar link dengan program aplikasi sumber. Nah, maka ketika kita akan melakukan pengeditan objek pada program aplikasi sumber, objek yang ditransfer pada aplikasi program tujuan ikut berubah juga. Karena ada hubungan link, ya, maka terjadi proses sinkronisasi data dari aplikasi sumber yang diedit hingga aplikasi tujuan yang menampilkan visual data. Nanti secara lebih jelas kalian bisa melihat dari video yang akan saya praktekkan ya. Transfer objek secara embedding adalah ketika melakukan transfer objek maka
objek yang ditransfer ke program aplikasi tidak mempunyai hubungan. Artinya tidak akan mengalami perubahan apapun yang kita buat di sumber ya. Nah, maka kita menjawab objek yang ditransfer pada program aplikasi tujuan. Karena tidak ada hubungan, maka tidak terjadi sinkronisasi data antara kedua aplikasi tersebut. Misalkan antara Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan supaya lebih jelas apa sih itu linking, apa sih itu embedding ya, dan perbedaannya seperti apa. Ini tampilan pada Microsoft Word ya. Di sini supaya lebih jelas, di sini saya buatkan linking, di sini saya buatkan embedding. Di sini saya juga sudah menyiapkan ya data berupa tabel di dalam Microsoft Excel. Ini adalah tampilan Microsoft Excel 2010. Nah, sekarang kita akan melakukan proses linking ya, yaitu mengelingkan sumber ke dalam lembar kerja yang lain yaitu Microsoft Word. Di sini saya blok, kemudian saya copy ya. Saya copy dengan cara mengklik kanan copy atau menekan tombol menu di sini copy. Nah, setelah itu saya larikan ke Microsoft Word ya. Di sini saya akan melakukan proses linking. Di sini kemudian saya klik kanan ya, atau di sini bisa paste, pilih paste spesial. Ya, atau klik kanan paste spesial. Nah, ya. Oke, sini saya klik paste spesial. Nah, kemudian dia akan muncul. Yang akan kita lakukan adalah kita memilih pada paste link, ya. Kita pilih pada paste link. Kita pilih pada paste link, kemudian kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object, ya. Kemudian kita OK-kan. Nah, ini adalah proses linking, ya. Oke, sekarang kita akan lakukan proses embedding. Kita lakukan proses embedding. Saya kembali lagi ke Microsoft Excel. Kemudian saya akan lakukan proses yang sama dengan memblok, ya. Kemudian saya akan mengcopy, copy. Nah, bisa juga lakukan di sini copy, ya. Kemudian saya kembali lagi ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Sekarang saya akan lakukan proses embedding, ya. Yang dilakukan adalah kita memilih menu di sini paste, kemudian kita pilih paste spesial. Kemudian kita tidak memilih menu pada paste link, tapi langsung pada bagian paste ya. Pada kemudian bagian paste, kemudian kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object karena kita bekerja di Microsoft Excel. Kemudian kita OK kan. Nah, ini adalah linking, ini adalah embedding ya. Secara kasat mata kalau dilihat tidak ada yang berbeda ya. Tidak ada yang berbeda, artinya sama. Tampilannya sama, ya, tidak ada yang berbeda. Nah, yang membuat berbeda adalah ya, pada proses linking ya. Ini saya kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu. Oke, saya tampilkan Microsoft ya. Saya taruh di sini. Nah, yang membuat berbeda adalah ketika di sumber ya, ketika di sumber. Baik, saya kecilkan lagi. Nah, ketika di sumber ini saya edit ya, kemudian saya rubah formatnya misalnya ini, kemudian saya kasih warna seperti ini, maka secara otomatis pada bagian linking juga akan ikut berubah. Tetapi pada bagian embedding dia akan tetap ya, karena dia tidak mengikuti sumber. Tetapi link dia akan selalu mengikuti sumber. Jadi apa yang akan kita buat di sumber atau lembar kerja utama ya, maka yang terjadi adalah dia juga ikut berubah pada lembar kerja yang lain karena dia mempunyai link ya, keterkaitan. Misalnya lagi ini saya ganti hurufnya ya, model hurufnya saya ganti. Nah, dia juga akan maka ikut berubah. Sementara di sini tidak. Contoh di sini saya juga kasih warna. Nah, pada Microsoft Word ya, saya besarkan, dia akan ikut berubah. Sementara pada embedding dia tidak akan ikut berubah.
Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah ketika kita mengklik 2 kali pada sumber atau pada objek linking ya, yang terjadi adalah ini saya klik 2 kali klik kiri, maka dia akan mengarahkan langsung pada sumber, pada lembar kerja sumber, yaitu ya kalau di Microsoft Excel maka yang terjadi adalah dia akan langsung menuju ke Microsoft Excel sumber ya, ini namanya sumber lembar kerja. Tapi ketika kita mengklik 2 kali pada embedding ya, yang terjadi adalah dia hanya akan bekerja di lembar kerja Word ya, artinya dia tidak langsung lari ke dalam lembar kerja sumber utama. Jadi kalau kita misalnya rubah di sini, ini saya ganti coba misalnya topi, bukan kopi tapi saya ganti topi ya. Maka yang terjadi dia di sini berubah, tetapi di Excel sebagai lembar kerja utama ya, dia tidak akan berubah, atau sumber ya, ini sumbernya dia tidak akan berubah. Nah, baik, ini sedikit video singkat mengenai penjelasan linking embedding pada Microsoft Word dan Excel ya. Kemudian di video pembelajaran yang lain yang saya kirim di Classroom itu juga sedikit menjelaskan bagaimana ada proses linking dan embedding pada PowerPoint ya, Excel dan PowerPoint. Jadi nanti silakan disimak, silakan dipahami dan silakan dipelajari. Terima kasih.